Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah tebing longsor rusak tempat pemotongan ayam. Pura-pura sholat, seorang pemuda gasak isi kotak amal masjid. Waktu liburan sekolah dimanfaatkan anak-anak di Solo untuk berkitan. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pemotongan ayam di Simpang Gadut, pinggiran Kota Padang, Jumat petang pekan lalu rusak parah karena longsor. Tanah di bagian belakang rumah terban dan dibawa arus sungai. Beruntung, bagian depan rumah tersebut masih utuh. Peristiwa ini terjadi usai daerah Gadut diguyur hujan deras sejak Jumat pagi. Kondisi tersebut diperparah dengan kencangnya aliran sungai yang berada tepat di belakang rumah itu. Selain merusak rumah, longsor juga menumbangkan sebuah pohon dan mematikan aliran listrik karena pohon yang tumbang menimpa tiang listrik dan memutuskan kabelnya. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang dilaporkan warga langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi barang-barang pemilik rumah yang masih bisa diselamatkan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu karena pemilik rumah dan pekerjanya tak berada di lokasi saat peristiwa itu terjadi. Hanya saja, ratusan ekor yang sedianya akan dipotong, terbawa tanah terban dan dihanyutkan air. Pemilik juga kehilangan beberapa peralatan yang digunakannya untuk menjual ayam potong. Telah terjadi bencana pada jam 17 WIB tadi, ada longsor yang lokasi di RT 1 RW 5 Ulu Gadut, Kelurahan Bandabue, di mana ini adalah lokasi tempat pemotongan ayam potong yang kalau korban jiwa nihil, tetapi ada kerugian material. BPBD Padang mengimbau warga Kota Padang, terutama yang berdomisili di pinggir sungai dan kaki bukit, untuk selalu waspada. Pasalnya, berdasarkan analisa cuaca yang dilakukan BMKG di Ketaping, hingga 1 minggu yang akan datang, Kota Padang dan sebagian besar wilayah Sumatera Barat akan dilanda cuaca ekstrem. Alfi melaporkan dari Padang. Ruas Jalan Pariaman menuju Kabupaten Agam yang melewati Sungai Geringging ditutup. Penutupan ini dilakukan karena kondisi badan jalan yang sangat membahayakan. Meski badan jalan yang terban ke sungai telah dipasang jembatan darurat, tapi tidak aman saat dilewati. Apalagi jika hujan mengguyur daerah tersebut. Pasalnya, jembatan darurat yang awalnya berfungsi untuk menggantikan jalan yang terban, kini tak lagi aman untuk dilalui. Karena tanah di ujung jembatan yang menjadi tumpuan justru digerus air. Saat hujan deras, jalan berubah menjadi aliran sungai yang deras. Dan aliran tersebut menghantam tebing jalan dan menyebabkan longsor. Karena hari hujan 2 hari yang lewat itu hujan lebat kira-kira 2 malam gitu. Jadi mengakibatkan kedudukan dari jembatan itu tergerus oleh air yang cukup deras gitu. Sehingga mengakibatkan sikit lagi untuk tahanan jembatan itu. Karena berbahaya untuk dilalui, warga setempat dan polisi menutup jalan tersebut untuk mengalihkan arus lalu lintas. Polisi memasang garis polisi di kedua ujung jembatan sebagai pertanda jika jalan itu ditutup. Jembatan ini sudah sangat kritis, di bawahnya sudah tergerus oleh
aliran air yang berasal dari atas, sehingga sudah mengkhawatirkan. Kira-kira kalau dipaksakan gimana, Pak? Kalau dipaksakan juga mungkin akan berisiko terhadap masyarakat. Bisa-bisa jembatan ini runtuh, kemudian menimbulkan korban. Jalan terban dan membahayakan pengendara telah berulang kali disampaikan warga ke pemerintah kabupaten hingga Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga kini belum tersentuh perbaikan. Padahal jalan ini merupakan jalan utama bagi warga menuju Lubuk Basung di Kabupaten Agam. Akibat penutupan jalan ini, pengendara dan pengemudi harus melewati jalan alternatif yang melewati Koto Bangku atau melewati Batu Gadang dengan penambahan jarak tempuh sekitar 40 km dan menghabiskan waktu 1 jam. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Kenaikan harga cabai juga terjadi di kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota Sumatera Barat, yaitu Kepulauan Mentawai. Saat ini, harga cabai dari Jawa dijual Rp95.000 per kilogram, sedangkan cabai lokal masih dijual Rp80.000. Hasil pantauan di sejumlah pasar tradisional Desa Tua Pejat, dalam sepekan terakhir, cabai dijual dengan harga bervariasi dari Rp70.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Namun secara perlahan harga jual cabai merangkak naik. Diduga dalam minggu ini harga cabai bisa melebihi Rp100.000 per kilogram. Kemarin kapulatan kemarin tuh 95 lah cabai Jawa, cabai kampung 80-an. Oh, berarti sekarang udah ada kenaikan, Bu? Kenaikan sesuai cabainya, Pak. Ada yang cabai Jawa, kalau cabai Jawa otomatis mahal. Cabai kampung agak rendah. Cabai Jawa berapa sekilo, Bu? 95, Cabai kampung? 80. Namun di kios dan warung di sekitar permukiman warga, cabai telah dijual Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini memberatkan warga Tua Pejat dan sekitarnya. Mereka berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera melakukan operasi pasar agar harga cabai kembali normal. Harga cabai kalau di Mentawai ini, Bu, naik. Ada yang 90 dan ada 95, bahkan ada yang 100 per kilogramnya. Kata saya ke depannya kalau bisa harga cabai diturunkan. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga tidak kewalahan juga. Di Mentawai sekarang harganya melonjak naik. Ada harganya per kilo 90, 95, bahkan 100 1 kilo. Harapan kami untuk ke depannya, kami berharap sebagai masyarakat biasa, ada keturunan harga. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang kebutuhan sembako bagi warganya didatangkan dari Padang, seperti cabai, bawang, sayuran, daging, tahu, tempe, beras, telur, dan makanan lainnya. Satu-satunya kebutuhan lauk pauk yang dihasilkan warga Mentawai hanyalah ikan laut dan ikan asin. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Otomotif menjadi jurusan paling banyak diminati oleh calon peserta didik baru di SMK 1 Sumatera Barat yang terletak di kawasan Anduring, pinggiran Kota Padang. Bahkan yang mendaftar telah mencapai ratusan orang, sedangkan yang akan diterima hanya 90 orang yang terdiri dari 3 rombongan belajar atau 3 kelas. Penerimaan peserta didik baru di SMK telah dimulai sejak tanggal 16 Juni lalu dan berakhir tanggal 25 Juni. Setelah mendaftar, calon peserta didik baru langsung mengikuti tes minat dan bakat. Menurut Kepala Sekolah SMK 1 Sumatera Barat, sekolah yang dipimpinnya akan menerima 15 rombongan belajar. Setiap rombel akan diisi maksimal 36 siswa. Total siswa baru pada tahun ini berjumlah 475 orang. Sedangkan yang mendaftar lebih dari 1.000 orang. Sangat antusias memasuki jurusan itu adalah di teknik mesin dan teknik otomotif. Itu adalah jurusan yang sangat favorit bagi mereka di sini untuk mereka masuki.
Sampai hari ini untuk jurusan mesin itu sudah mendaftar sekitar 276 orang. Sementara kuota yang akan diterima itu hanya 91 orang. Jurusan teknik otomotif dipilih calon siswa karena ilmunya bersifat terapan. Dengan demikian, siswa yang lulus di SMK ini bisa langsung membuka lapangan kerja, seperti membuka bengkel sepeda motor, seperti yang disampaikan oleh salah seorang calon siswa yang berasal dari Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Karena peluang usahanya lebih besar, karena pelajaran lebih mudah dipahami. Adik sendiri berasal dari mana? Dari Muko-Muko. Muko-Muko itu daerah mana? Daerah Bengkulu. Bagi calon peserta didik baru yang mendaftarkan diri ke sekolah menengah kejuruan, calon peserta didik dapat memilih satu sekolah yang sama dengan 2 jurusan yang berbeda, atau memilih 2 sekolah yang berbeda dengan 1 jurusan yang sama. Robiham melaporkan dari Padang.